Pak Jajang? Mohon maaf nih saya mengganggu aktivitas Ibu waktunya. Enggak apa Pak Jajang, lagi santai nih kebetulan. Gimana Pak Jajang, baik kabarnya? Alhamdulillah Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Iya Bu. Gini Bu, saya ada yang ingin diobrolin sama Ibu gitu. Kalau Ibu tidak keberatan sih, kalau Ibu ada waktu. Iya ada waktu insya Allah. Kenapa Pak Jajang, ada masalah apa? Gini Bu, akhir-akhir ini saya agak sedikit apa namanya malas di kelas gitu. Soalnya kan tadinya kan guru matematika itu identik dengan guru yang killer. Nah, makanya yang saya lakukan, saya sering bercanda dengan anak-anak agar dengan anak-anak bisa relate gitu ya, bisa menyenangkan. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu kebablasan bagi anaknya. Jadi ketika belajar pun mereka ternyata maunya bercanda terus dengan saya. Jadi materi yang saya sampaikan kurang masuk Bu ke mereka. Itu bagaimana ya Bu ya solusinya? Oke, jadi Pak Jajang tuh punya masalah ya. Jadi siswanya itu sering banyak bercanda ya. Iya. Awalnya itu karena Emang saya sih yang ngajak bercanda duluan gitu, karena kan saya tidak ingin jadi guru yang galak gitu image-nya. Nah, makanya saya sendiri sih yang pertama kali mengajak mereka untuk bercanda gitu. Tapi kesini jadi mereka yang banyak mengajak bercanda kepada saya gitu Bu. Iya baik ya. Jadi karena Bapak itu ingin menghilangkan image killer gitu ya. Iya. Jadi Bapak itu bercanda dengan anak-anak. Namun Iya. anak-anak jadi kebablasan. Jadi gitu ketika ya, belajar pun bercandanya. maunya bercanda gitu Oke. terus. Baik Pak Jajang, kalau boleh tahu sebelumnya ya, tujuan dari percakapan kita kali ini Pak Jajang ingin mendapatkan apa? Ya, saya ingin mendapatkan solusi, mudah-mudahan Ibu memberikan solusi. Jadi saya itu ingin tetap jadi guru yang menyenangkan, yang sedang bercanda, tapi ketika di kelas anak-anak mengikutinya dengan serius gitu. Jadi bolehlah kita bercanda di luar di jam pelajaran, tapi kalau ketika belajar saya inginnya serius mereka itu gitu Bu. Jadi Bapak ingin supaya anak itu bisa menempatkan Iya, intinya ya, nah seperti itu Bu. bisa Ya, seperti menempatkan posisi di Iya. mana saat bercanda, di mana saat serius itu. begitu Iya, ya. iya. Baik, kalau menurut Bapak anak-anak itu menganggap Bapak serius itu tadi killer ya? Iya. Kalau Bapak seperti apa? Iya kan tadinya kan kebanyakan kan anak-anak itu takut dengan pelajaran matematika itu karena gurunya killer katanya. Nah, makanya kan saya ingin membuat anak-anak murid-murid saya itu menyenangi saya. Akhirnya saya ingin menghilangkan image killer, akhirnya saya senang bercanda gitu. Jadi kadang ketika berpapasan dengan mereka saya ajak mereka bercanda seperti itu Bu. Tapi ternyata di kelas pun mereka seperti ketika di luar gitu. Jadi ingin bercanda dengan saya gitu. Akhirnya kan pembelajaran jadi tidak maksimal seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu karena memang kebiasaan di Iya. luar itu bertegur sapa ya, akrab gitu Iya. ya. Jadi ke bawah ke kelas. Iya gitu Bu. Jadi Bapak inginnya kalau di kelas ya serius di gitu kelas Bu. itu ingin Serius belajar. gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira supaya anak serius itu atau anak yang serius itu kalau di kelas itu yang seperti apa? Ya kalau yang serius kan misalnya ketika saya menjelaskan mereka fokus melihat saya, kemudian ketika saya memberikan latihan tugas mereka kerjakan dengan baik. Karena yang saya rasa saat ini gitu ketika saya kasih tugas anak-anak kadang suka mempermainkan, kadang Pak saya nggak bisa gitu. Jadi dibuat bahan lelucon gitu Bu, seperti itu. Jadi Bapak ingin supaya anak-anak itu bisa serius ya, Iya, fokus, fokus. kemudian bisa mengerjakan tugas Iya. dengan baik begitu ya. Nah, menurut Bapak kira-kira supaya anak fokus begitu ya, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan baik, itu kira-kira Bapak itu apa yang Bapak lakukan supaya anak-anak bisa seperti ini? Karena kan saya juga kan kalau misalkan terus aja main gitu ya bercanda dengan anak, akhirnya kan saya juga jengkel ya Bu. Karena suatu saat saya istilahnya marah gitu ya, marah di kelas sambil memberi nasihat bahwa Bapak itu bercanda itu bukan untuk kalian jadi ajak bercanda di kelas gitu. Bapak itu hanya ingin kalian itu menyenangi pelajaran matematika dengan Bapak itu tidak tegang belajarnya. Akhirnya saya terus memberikan nasihat bahwa kita itu harus bisa menempatkan gitu ya. Memang kata Ibu tadi pernah saya juga katakan kepada murid-murid saya bahwa kita harus bisa menempatkan mana untuk belajar, mana untuk bercanda gitu ya. Sehingga saya pun pada saat itu menjadi guru yang serius gitu ya Bu. Akhirnya anak-anak terdiam seperti ya ada sedikit mungkin ketakutan ya karena saya biasanya kan bercanda.
Tapi karena pada saat itu saya merasa kesal gitu ya, anak-anak tidak bisa serius, akhirnya saya lakukan seperti itu gitu Bu. Jadi anak-anak pada saat itu diam gitu, terus kemudian ketika saya lanjutkan dengan pelajaran, ya mereka bisa ngikuti. Cuma ketika saya melakukan hal tersebut ada beberapa waktu, misalkan hampir 1 jam Bu, sampai 1 jam, jadi terbuang dengan kegiatan seperti itu gitu. Kalau menurut Ibu itu gimana? Jadi tadi Bapak sudah mencoba ya Iya. memberikan penjelasan ke siswa, bahkan pernah marah ya, Pernah, iya, pernah pernah marah marah. kepada siswanya sehingga siswa terdiam. Nah, Iya, setelah itu ya, setelah siswanya itu istilahnya dalam tanda kutip nurut gitu ya, iya. nah itu efeknya kira-kira berapa lama tuh? Ya, Apakah nah itu juga yang jadi sedikit kendala ya Bu ya, ketika misalkan saya beres gitu ya, memberikannya marah, istilahnya marah tanda kutip, anak-anak kan terdiam gitu ya mengerjakan tugas, tapi untuk kebesokannya Bu, ketika pertemuan selanjutnya kembali ke awal Bu. awal? Jadi anak-anak seperti yang saya katakan minggu yang lalu itu, pertemuan sebelumnya itu jadi nggak ada gitu. Jadi anak-anak kembali ke posisi awal, ingin bercanda gitu, ketika pelajaran ingin bercanda. Baik. Seperti itu Bu. Ya, jadi Bapak itu sudah mencoba ya Ya. memberikan penjelasan ke siswa. Satu kali siswa nurut begitu ya. Ya. Nah, di pertemuan berikutnya Kembali seperti lagi. itu lagi. Iya Bu, seperti Nah, itu. menurut Bapak nih kira-kira apa ya yang belum belum dilakukan gitu ya? Atau langkah apa yang belum dilakukan sehingga membuat siswa itu masih seperti itu? Kira-kira apa ya? Gitu. Ya, cuma pernah saya juga berpikir kemudian apakah misalkan boleh tidak Bu, misalkan seperti ini. Jadi ketika saya datang ke kelas, saya memberikan lagi nasihat seperti itu, diulang-ulang kembali setiap pertemuan, apakah itu boleh tidak dilakukan seperti itu gitu Bu. Jadi misalkan ketika pas saya masuk pelajaran, saya memberikan dulu nasihat, kita hari ini sedang belajar matematika, yuk fokus dengan kegiatan kita untuk belajar, jangan bercanda. Kalau bercanda nanti ada tempatnya, misalnya ketika kita istirahat atau ketika kalian tidak pelajaran ketemu bapak, boleh kita bercanda, tapi kalau untuk di kelas maka kita harus fokus, harus serius. Bisa tidak Bu berulang-ulang gitu setiap kali pertemuan seperti itu. Kalau Bapak bertanya gitu ya, boleh atau tidak? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya, karena ini kan demi membentuk attitude siswa begitu ya, supaya anak-anak itu bisa menempatkan di mana posisi sebagai siswa, di mana posisi sebagai sahabat gitu ya, seperti itu. Karena itu memang posisi itu memang penting ya, kita tuh harus bisa baik kita ataupun siswa juga harus bisa menempatkan. Nah, kalau boleh saya tahu nih, menurut Bapak ya kira-kira kenapa ya anak-anak itu tadi atau bisa seperti itu sikapnya terhadap Bapak tuh? Ya mungkin kan karena dari awal tadi kan, misalkan karena saya ingin diterima dengan baik oleh mereka, tidak ingin dianggap sebagai guru yang galak, akhirnya kan saya ingin bercanda gitu dengan mereka gitu, seperti itu kan. Baik. Jadi karena mereka itu berbuat seperti itu ya di kelas tadi Bapak katakan demikian, karena mungkin tadi Bapak di luar mengajak bercanda. Nah, kalau menurut Bapak ketika mengajak bercanda di luar gitu ya dengan siswa, bercanda kalau boleh saya tahu ya, bercanda Bapak itu seperti apa bercandanya? Ya seperti dengan teman aja gitu Bu, jadi nggak ada batasan gitu ya, seperti ya bercanda gimana dengan misalkan kakak dengan adik gitu, teman dengan teman, seperti itu aja Bu. Jadi kan tadinya ingin mencairkan suasana gitu, biar ketika bertemu dengan saya gitu, mereka itu tidak takut gitu, tidak tegang, seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi bercandanya itu tidak ada batas gitu ya, seperti adik kakak. Oke. Nah, kalau menurut Pak Jajang bercanda seperti itu menurut Pak Jajang ya, itu efeknya akan baik atau tidak terhadap siswa? Mungkin kalau untuk si siswa biar lebih dekat itu kan baik, tapi di sisi lainnya ada negatifnya ya Bu ya. Mungkin karena dengan kebebasan seperti itu akhirnya anak ketika di kelas pun tidak bisa membatasi, oh ini dengan si bapak ini mah dan ternyata baik, suka bercanda, akhirnya di kelas pun dibercandakan, seperti itu ya Bu. Tapi kalau itu misalkan nanti dibuatkan sebuah kesepakatan Bu, dibuat kesepakatan misalkan seperti itu, apakah itu bisa tidak jadi solusi ya Bu menurut Ibu? Iya. Misalkan seperti kesepakatan kelas seperti itu Bu. Baik, tadi menurut Bapak ya, jadi ada hal negatifnya ya, ada hal negatifnya. Jadi
anak itu kalau dalam bahasa itu ngelunjak mungkin ya seperti itu. Nah, menurut Bapak nih kan tadi menurut Bapak itu ketika nanti tadi kan kata Bapak ngelunjak ya anak-anaknya. Nah, menurut Bapak nih sebaiknya bercandaan versi Bapak itu gimana nih supaya anak-anaknya itu nggak ngelunjak? Ya mungkin kalau saya sih kalau sebenarnya kalau misalkan ketika di luar sih tidak apa-apa ya kalau menurut saya pribadi gitu ya, karena ingin mendapatkan pendekatan itu. Cuma mungkin kalau untuk di kelas mungkin saya harus buat aturan lagi ya Bu ya, mungkin harus buat aturan lagi seperti yang tadi saya katakan, mungkin harus ada kesepakatan seperti kesepakatan kelas. Jadi di sana kan ketika saya bisa mengajak siswa untuk berunding bahwa di kelas ini harus seperti ini nih. Di kelas ini misalkan ketika belajar dengan Bapak misalkan tidak boleh bercanda, kita harus serius karena tujuan kita itu untuk belajar saling menghargai seperti itu Bu. Tetapi misalkan kalau di luar ya kita bolehlah bisa misalkan bercanda seperti biasanya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti Bapak sudah punya rencana ya? Sudah punya rencana tadi ingin membuat semacam kesepakatan kelas. Iya, paling itu ya Bu ya. Yang saya ketika dengan ibu berbicara itu yang kepikiran saya Bu. Yang terpikirnya supaya percakapan tetap enak gitu ya dengan siswa, mau di luar kelas ataupun di dalam kelas, tapi tetap dibuatkan kesepakatan kelas. Boleh dicoba itu Pak ya, nanti Bapak mungkin bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Nah kira-kira kapan ya Bapak itu mau membuat kesepakatan kelas dengan siswa? Ya paling secepatnya Bu, mungkin pertemuan berikutnya ketika pertemuan saya lagi pelajaran saya pasti akan saya buatkan meskipun memerlukan waktu beberapa lama gitu ya Bu, meskipun misalkan sejam 2 jam mata pelajaran saya digunakan untuk itu, mungkin saya akan lakukan Bu, karena mungkin itu untuk kebaikan gitu ya Bu. Tidak apa-apa kan Bu seperti itu? Iya tentu saja tidak apa-apa saja, karena kita yang pertama kali kan ketika ingin membuat suasana pembelajaran yang nyaman kan tidak harus langsung ke materi ya, jadi buat suasana nyaman dulu antara Bapak sebagai guru dan juga siswanya begitu ya. Kalau ada masalah, masih ada masalah, memang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya pokoknya pas nanti pelajaran saya ada ya pasti saya laksanakan itu, karena kan saya juga kan ingin mengejar materi yang kemarin ketinggalan Bu. Oke, baik. Nah kira-kira ketika nanti Bapak mau merencanakan tadi ya, rencana membuat kesepakatan kelas, ada nggak rekan Bapak yang bisa mengingatkan begitu ya, atau menjadi partner untuk menjaga komitmen Bapak supaya Bapak betul-betul nanti membuat kesepakatan kelas dengan siswa? Paling teman-teman saya Bu, rekan-rekan saya, mungkin saya nanti juga akan berkonsultasi mungkin dengan mereka, ingin supaya bisa mengobservasi saya mungkin ya Bu ya, ketika saya membuat kesepakatan kelas, dan juga saya ingin meminta bantuan rekan saya itu untuk melihat ketika kesepakatan itu sudah dibuat dan pembelajaran berlangsung apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin saya akan minta rekan-rekan saya Bu yang misalkan yang ada waktu gitu seperti itu. Baik, ada ya, berarti ada teman sejawat ya yang nanti bisa mengingatkan Pak Jajang untuk menjalankan komitmennya. Baik kalau begitu gimana nih perasaan Pak Jajang setelah kita melakukan coaching ini atau melakukan percakapan seperti ini? Sedikit lega Bu, alhamdulillah ada pencerahan gitu, karena sebelumnya dengan berbicara dengan ibu kadang saya itu apa yang harus saya lakukan gitu ya, saya bingung gitu, saya untuk menghadapi murid-murid saya seperti itu saya harus seperti apa gitu ya. Di sisi lain saya ingin jadi guru yang baik yang tidak killer, di sisi lain anak-anak membercandakan itu terlewat batas gitu. Tapi setelah berbicara dengan ibu ada solusi, mudah-mudahan solusi yang sudah dibicarakan ini membuat kesepakatan kelas seperti itu bisa merubah keadaan, bisa membuat suasana kelas menjadi lebih baik gitu. Baik, amin ya, mudah-mudahan dicoba ya Pak. Ya, siap, pasti Bapak membuat kesepakatan kelas dengan siswa, mudah-mudahan situasinya lebih kondusif ya untuk belajar, sehingga nanti tujuan Bapak untuk menyampaikan pelajaran bisa tercapai. Baik, kira-kira kesimpulan yang bisa diambil dari percakapan kita apa Pak? Ya paling mungkin untuk kebercandaan mungkin nanti saya akan dibatasi lagi ya Bu ya, tapi dengan tidak menghilangkan keakraban dengan murid-murid saya juga. Mungkin
ketika di kelas saya membuat sebuah kesepakatan agar bisa dilaksanakan baik oleh saya sendiri sebagai guru maupun oleh murid-murid saya, sehingga pembelajaran yang diinginkan di kelas itu bisa terwujud. Dan juga saya meminta bantuan mungkin ke rekan-rekan saya untuk bisa melihat, mengobservasi apa yang saya lakukan, apakah ini sudah benar atau masih belum gitu. Sip, seperti itu. iya. Boleh dicoba nanti ya. Iya, siap, Bu. Nanti kalau kau sudah membuat rencana itu dan sudah melaksanakannya, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, siap, siap. Saya pengen tahu nih, itu juga kan bisa jadi ilmu ya buat saya. Iya, siap. Jadi sejauh mana sih keberhasilannya ketika Bapak membuat kegiatan kelas. Siap, siap. Baik, itu mungkin ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin untuk sekat ini cukup, Bu. Mohon maaf nih, Bu ya, Iya, udah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Pak Jaja. Ya. Semoga membantu ya. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Ya, baik.